Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kuis PPG di grup Telegram saya, nomor 16 sampai 20 gitu. Bapak Ibu yang belum join grup Telegram silakan bisa join. Nanti search saja PPG Matematika 2022 atau nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi. Silahkan ya. Nanti dibuka dan join. Di situ saya biasanya memberikan kuis-kuis yang terkait dengan PPG, bisa digunakan untuk latihan pretest maupun nanti kita bisa, diskusi banyak hal tentang PPG begitu, sampai insya Allah nanti Bapak Ibu bisa lulus UP dengan belajar soal-soal juga gitu ya. Oke langsung saja tanpa panjang lebar gitu, kita mulai dari pembahasan kuis nomor 16. Memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, termasuk dalam kompetensi apa? Pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, intelektual. Nah, ini yang benar adalah profesional ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pedagogik itu tentang proses belajar, cara mengajar. Kemudian kepribadian itu tentunya tentang kepribadian gurunya itu gitu. Misalkan rasa bangga menjadi guru gitu. Terus kemudian ada sosial, kemudian ada intelektual. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah profesional. Nah, ini dasarnya apa? Nah, ini soal saya ambilkan dari soal formatif, formatif di modul PPG gitu, modul PPG 2021 gitu ya. Karena saya kan PPG-nya tahun 2021 gitu. Nanti modulnya bisa saya share di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu silahkan join di grup Telegram saya ya. Linknya ada di deskripsi gitu. Kita lanjutkan nomor 17. Diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data soal yang cocok adalah, oh saya salah baca. Diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data. Soal yang cocok adalah, oke. Nah, di sini eh, bisa kita lihat ya. Di sini kan yang jadi soal adalah ukuran penyebaran data gitu. Nah, penyebaran data. Di sini pilihan ada apa saja ini? Menentukan simpangan baku, rata, modus, kuartil tengah, dan median. Nah, tentu saja jawabannya adalah simpangan baku. Kalau rata, modus, kuartil tengah itu nama lain dari median ya. Kemudian median itu bukan ukuran penyebaran data, melainkan apa? Ukuran pemusatan pemusatan data gitu. Ukuran pemusatan data itu ada min, kemudian ada median gitu, ada modus, kemudian ada kuartil gitu, kuartil. Nah, kalau yang ditanyakan penyebaran data, nah ini ada simpangan baku, kemudian ada variansi gitu ya. Nah, variansi atau ragam gitu. Ini adalah ragam gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Di sini dari 100% responden yang menjawab betul itu hanya 63 Bapak Ibu ya. Oke, semoga Bapak Ibu nanti kalau dapat soal seperti ini bisa menyelesaikan dengan baik begitu ya. Oke. Lanjut nomor 18. Soal yang paling tidak baik untuk mengukur kemampuan menyelesaikan persamaan trigonometri adalah, nah di sini catatannya semua option untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 30. Ini saya kasih sama dengan ya. Yang paling tidak baik adalah, nah berarti kita harus lihat-lihat dulu nih gitu ya. Nah, kalau yang option pertama ini kan, oh ini idenya kalau 2 cos kuadrat X plus cos X min 1, ini kan bisa kita misalkan cosnya jadi P gitu ya. Oh bentuknya 2P kuadrat X juga kok P kuadrat X. Sorry, 2P kuadrat ditambah P min 1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, yang B ini soalnya bagaimana? Yang sin 2X itu nanti bisa kita ubah jadi 1 min
disatuin, 2 sin X itu bisa jadi 2 sin cos X dan lain sebagainya, bisa kita ubah. Yang ini juga bisa kita ubah. Nah, kemudian yang ini juga bisa kita ubah. Ini juga bisa kita ubah ya dalam bentuk trigonometri itu kan macam-macam. Nah, yang paling tidak baik tentu saja kalau kita lihat di sini yang mana? Nah, di sini coba kita lihat yang opsi ini Bapak Ibu. Nah, lihat. Memang kita harus jeli dan apa namanya, hafal rumus identitas ya. Nah, di sini kan cos kuadrat plus sin kuadrat. Sedangkan kita tahu ya cos kuadrat plus sin kuadrat itu berapa? Saya tulis di sini. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X min 1 sama dengan 0 gitu kan ini ya. Nah, padahal ini adalah cos kuadrat plus sin kuadrat itu adalah 1 gitu kan rumus identitas. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, ini kan tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diselesaikan gitu. Maka ini adalah contoh soal yang tidak baik gitu. Berarti jawabannya adalah yang ini. Karena yang ditanyakan adalah yang contoh yang tidak baik gitu, paling tidak baik. Nah, itu berarti yang opsi ini ya, karena ini udah nggak bisa diapa-apakan lagi gitu, 0 sama dengan 0 gitu. Nanti tidak akan ketemu penyelesaiannya. Kemudian soal nomor 19, persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini gitu ya, misalkan. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q misalkan ya, ini hanya simbol Bapak Ibu. Kalau mau pakai X1, X2 juga boleh gitu ya, tapi saya di sini pakai PQ aja. Nah, nanti persamaan kuadratnya berbentuk seperti ini, X kuadrat min P plus Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi ini tinggal kita masukkan saja. Jadi X kuadrat min, nah P plus Q berarti 1/4 ditambah 1/5, kemudian X ditambah 1/4 kali 1/5. Nah, sudah selesai ini. Yang penting kita bisa menyederhanakan, dikurangi per berapa ini? 20 ya. Berarti kan 9 ya, 9. Sini X ditambah 1/20 sama dengan 0. Kalau seperti ini Bapak Ibu, maka lihat opsinya, oh opsinya kok nggak ada seperti ini harus dikalikan. Kalikan 20 semua ya, berarti 20x kuadrat min 9x plus 1 sama dengan 0 gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang opsi pertama. Di sini yang menjawab betul juga hanya 67%. Ya mungkin Bapak Ibu lupa ya yang mengajarnya tidak di SMK atau SMA. Nah, berarti harus mengulangi lagi nih biar nanti ujiannya sukses Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang soal nomor 20. Titik A, B adalah pusat lingkaran itu. Maka nilai 2A plus B adalah, nah Bapak Ibu kalau seperti ini, kalau saya punya begini ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus plus BY plus C sama dengan 0 gitu. Jadi nanti pusat lingkarannya itu adalah min setengah A, min setengah B gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat misalkan pusatnya ini kita kasih nama A kecil, yang ini B kecil gitu ya. Berarti kalau di soal ini pusatnya berapa? A-nya adalah min setengahnya ini, min 2. A besarnya kan min 2, berarti min setengahnya ini adalah 1. Kemudian min setengahnya 4 itu adalah min 2 gitu. Oh, berarti A-nya 1, B-nya min 2. Pertanyaannya 2A plus B. Berarti bagaimana? 2 kali 1 ditambah 2. Berarti berapa? 2 kok tambah 2 ditambah B-nya kan min 2 ditambah min 2 gitu. Berarti 2 dikurangi 2, 0 gitu Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah opsi pertama. Ini juga hanya 61 yang betul ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lupa. Oke, karena ini sudah mendekati pretest, yuk belajar lebih diingat-ingat lagi, apalagi yang sudah lama tidak berinteraksi dengan soal-soal model SMA kayak gitu ya. Cukup sekian, nanti kita sambung lain waktu untuk kuis selanjutnya dan pembahasan soal yang lainnya gitu ya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.